Kita hari ini akan membahas tentang perubahan iklim yang inklusif. Kalau nanya saya, lebih baik kita langsung tanya kayak ahlinya aja. Sehat, Sehat. puji Tuhan, sehat. Jadi perubahan iklim yang inklusif, Sip. Boy. Yang kali Apa sih itu perubahan iklim yang inklusif ya? Kalau kata anak Jaksel nih ya. Jadi, Nah, biar lo nyampe nih gitu ya. nyampe. Biar lo nyampe. Ambil, Boy. Ambil, Boy. Yes. Ambil, Boy. Kan kita ini tinggal di Jakarta nih bro ya. Minimal kalau ngomongin climate change itu pakai climate change gitu. Biar bahasa culture tuh nyampe gitu ya. Lo culture gitu. Menghasilkan apa namanya? Oksigen. Karbon, Iya. oksigen gitu. Macam-macam ya gas yang dia keluarkan gitu kan. Nah, itu kemudian itu berkaitan dengan suhu. Nanti kalau hutannya dibabat, suhunya jadi panas itu kan. Kamu mati? Iya mati ya. Lu mati, lu mati. Lu mati, Boy. Hah? Lu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oi. Oh, jamaah. Oi. Alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, petang, malam semua sobat subuh. Gimana kabarnya semua sobat pulang kampus? Kalian luar biasa, kalian luar biasa. Selamat datang di acara. Tagline mana tagline? Kita belum podcast pulang kampus mana? Oh iya, sama. Oh iya. Emang begitu? Emang harus begitu ya? Iya. Oke. 1, Oke. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diulang lagi nih. Jamaah. Lagi kita nggak usah itunya. Udah tagline ada. Selamat datang di podcast pulang kampus. Masa iya langsung pulang. Nah, itu dia. Selamat pagi semuanya teman-teman. Bergabung lagi dengan kita bergabung lagi dengan kita sobat pulang kampus yang lagi dikit lagi masuk nih Ren. Dikit lagi. Masa-masanya masuk kuliah, yang maba, yang masih lucu-lucu, yang habis dari SMA persiapkan kuliahnya. Yang masih semangat-semangat. Yang masih semangat, yang udah semester 5 gimana? Sudah psikisnya kena? Atau mungkin ada gangguan jiwa? Atau mungkin ada tugas-tugas yang belum numpuk? Atau ada mata kuliah yang ngulang? Itu baru semester 5. Kita sudah semester 7. Ya, sedikit lagi dengan skripsi. Jadi teman-teman yang semester 7 juga seangkatan 2022 juga kalau bisa semangat lah. Satu lagi bisa lulus, semoga bisa lulus. Amin. Kalau emang pengen gunain jatahnya sampai 14 semester boleh ya. Jadi kita di sini fleksibel teman-teman ya. Hari ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa. Kemarin kita Biasa di luar. biasa di luar. Biasa di Kita luar. kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ada penyanyi. Penyanyi ya? Iya, penyanyi yang luar biasa. Biasa beliau juga menyanyi di orkestra atau juga gambus. Penyanyi gambus. Iya. Penyanyi gambus. Iya. Itu dia. Itu penyanyi gambus. Luar biasa. Kemarin kita sudah kedatangan tamu dari Invit yang diundang dari Media Link, ada Kak Intan Bedisa. Betul. Sekarang kita kedatangan langsung kembali lagi dari Invit. Besok kita datang lagi. Hari ini kita datang lagi dari Invit. Ada Mas Rinto Leonardo. Iya. Dia adalah seorang aktor juga. Seorang aktor Leonardo DiCaprio. Caprio. Capricorn. Bukan. Ya luar biasa. Beliau juga penyanyi, aktor, masuk juga. Sekarang sudah kerja di NGO juga. Luar biasa. Iya, begitulah ya. Iya, emang kali kehidupan biasa Mas Jakarta gitu. Emang kalau emang ada yang masuk kerjaan, ada cuan, masuk kita. Betul. Jakarta keras. Jakarta keras. Jakarta keras. Itu Jakarta keras. Oke. Bang Leonardo, Bang Rinto. Rinto apa Bang Leonardo kita panggilnya? Apa Mas, bisa aja, Bang apapun, apapun. Abdul. Robert aja. Robert. Boleh. Dia menolak menjadi Leonardo DiCaprio, mending Robert Downey Jr. Bang Rinto. Ya. Bang Rinto sekarang kesibukan sehari-hari gimana Bang? Bekerja, tidur, bekerja. Bekerja tidur bekerja. Itu Iya, adalah sangat kehidupan. produktif. Iya, sangat Iya, produktif sekali. Iya, bekerja tidur bekerja. Tidak makan? Infus mas. Biasa emang. Ditusuk masuk langsung ke dalam Iya. biar lebih terjamin vitamin C dan lain-lainnya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya infus bisa langsung ke Bang Rianto ya. Ini apa sih podcast apa? Iya. Oke.
Kita mau ngebahas apa sih? Iya, kalau kemarin sabar dulu. Kan gua nanya lu nih. Oh ya, kita hari ini akan membahas tentang perubahan iklim yang inklusif, Ren. Apa sih inklusif apa inklusif apa, boy? Iya, jadi inklusif itu gue jelasin dulu sedikit nih. Ing itu ada Minta. ditembak itu ditembak Tadi kan nggak diberi. Iya. Udah baca. Lanjut, inklusif apa? Inklusif adalah sebuah kalau nanya saya lebih baik kita langsung tanya kayak ahlinya aja. Karena kita apa boleh kita mendatangkan Mas Rinto kalau kita apa? Tidak Iya. apa. Jadi begitu ya. Makanya jadi potong dulu kan jadi lupa tadi mau udah tahu gue bat-batnya Oh, tuh. iya. Iya. Mas Rinto gimana kabarnya? Iya. Kita langsung dari sana ya. Mas Rinto gimana kabarnya? Ya, kabar saya sehat. Sehat. Puji Tuhan, sehat. Anjir, ingat Tuhan gua. Iya. Ingat Tuhan. Jadi kita semua harus rajin beribadah teman-teman karena kan tuh kan jadi bahasa agama. Kan kita lagi mau bahas perubahan yang inklusif. Apa namanya tadi? Iklim ya perubahan yang iklim. Apa? Perubahan iklim yang ada di Indonesia. Perubahan iklim yang inklusif, Sip. boy. Yang kali buat maaf nih, buat media link. Kalau bisa next kita pakai layar aja ya. Mohon maaf nih. Nih kalau begini nggak tahu kita mau bahas apa. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita sudah memahami karena kita hari ini mau belajar tentang perubahan iklim. Sip. Kita ini mahasiswa seperti kita ini, kita tahu perubahan iklim itu kayak banjir, hujan deras, panas, kemarau, balik lagi hujan. Dia nggak tahu sama yang lain sekarang sama siapa. Asik. Perubahan, satu-satunya perubahan Mas dalam diri manusia itu adalah yang nggak berubah adalah perubahan itu sendiri. Oh, Itu aja hari ini pembahasan hari ini karena udah keren banget. Terima kasih udah nonton podcast hari ini. Jangan lupa nonton terus. Nggak usah. Oke lanjut Mas. ya, apa sih itu perubahan iklim yang inklusif ya? Kalau kata anak Jaksel nih ya. Ini. Biar lo nyampe nih gitu ya. Nyampe. Biar lo nyampe. Yes. Kan kita ini tinggal di Jakarta nih bro ya. Minimal kalau ngomongin climate change itu pakai climate change gitu. Biar bahasa culture tuh nyampe gitu ya. Lo culture gitu. Jadi ada perubahan. Lagi. Lagi. Nah, bumi ini kan nggak cuman alam ya, kita ada manusia, terus ada orang yang punya bisnis, ada yang punya motor, ada yang punya mobil. Nah, semua yang ada di dunia ini, dia memberikan pengaruh terhadap dunia ini, terhadap bumi ini. Begitupun makanya ada banyak perubahan ya, ada banjir, ada longsor, ada kemudian apa lagi? Gempa. Gempa, Tapi itu gempa kan tektonik ya nanti. Iya, Ya. ada yang kebakaran hutan. Kebakaran. Ada yang udah Ada kemarin kebakaran pamit, jenggot gitu ada, ada yang kemarin udah pamit. Iya, balik lagi gitu kan? Iya, balik lagi. Nah, itu apa namanya bahasa simpelnya gitu. Nah, tapi memang kalau mau ditilik lagi kita bisa baca buku ataupun nanti lihat AI di bawah ini gitu kan? Iya. Sip. Boleh ini bisa tampilin ya? Bisa. Itu dia tuh. Yang edit hari ini siapa? Iya. Iya, jadi buat teman-teman bisa kita pop up di sini. Hap. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Lumayan. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, itu saja pembahasan hari ini. Asik keren. Pertanyaan bro. Keren. Nah, Mas, gue mau nanya, kalau banjir itu ada berkaitannya sih dengan iklim yang berubah ini? Ada perubahan iklim itu jadi kayak gini, hutan itu kan menghasilkan apa namanya? Oksigen. Karbon, Iya. oksigen gitu, macam-macam ya gas yang dia keluarkan gitu kan. Nah, itu kemudian itu berkaitan dengan suhu. Nanti kalau hutannya dibabat, suhunya jadi panas itu kan dan lain-lain. Nah, kalau hutannya dibabat juga, misalnya kayak di Depok kemarin KDM datang tuh kan. Oh iya. Duduk. Ada ternyata banyak hotel-hotel gelap di sana gitu kan. Itu karena hutannya dibabat, banjir, yang kena orang Jakarta gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satunya itu. Dan perubahan iklim itu berkaitan gitu. Ketika hutannya dibabat ada banjir, banjir itu juga mengakibatkan ada tanah longsor segala macam, geografinya ya sama saling berhubungan gitu ya. Mungkin ya itu kalau alam itu memang dia saling berhubungan, dampaknya, akibatnya kayaknya nggak berhubungan dia dan kamu kayaknya ya. Emang begitu bang, dia emang kadang suka milih yang lain daripada yang Iya. Yang orang lama tuh lebih Kalah. Orang lama kalah dengan orang yang baru ketemu. Tapi lu- Kebalik kali. Kebalik, bodoh. Lu semuanya kan kalah sama orang yang bikin nyaman.
Oh Ya, iya. masuk. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman semua. Nah, tapi Bang, sebagai aktor yang luar biasa ini, apa namanya? Itu apa gimana? Gimana tuh, gimana jadi, tuh? alam kan tadi tuh harusnya bisa kita apa namanya? Kita kan nggak bisa prediksi yang tepat kan, Bang. Betul. Hujannya bakal turun kapan? BMKG aja kadang suka salah kan. Harus nyari ini hujan ternyata Besok. ternyata nggak hujan atau besok kan atau di segala macam. Tapi harus kita tuh kan bisa kan harusnya menanggulangi Betul, persiapan. betul. Kita harus mempersiapkan itu kan, Bang. Ya, ada apa namanya pencegahan lah gitu. Iya, Lebih baik pencegahan. mencegah daripada mengobati gitu ya. Iya. Bisa. Kalau dulu kan BMKG tepat ya. Oh, hari ini hujan. Bulannya ada kan April, Oktober, April gitu. Kalau sekarang kan nggak tentu ya. Nah, mencegahnya memang ada banyak ya caranya. Nah, kalau kita gini kan, lu merokok nggak sih? Gua kalau ngerokok, jangan rokok lah isunya, jangan rokok. Ujung ngerokok soalnya. Iya, jangan Ya, misalnya iya. dalam jangka yang bisa lo lakukan misalnya gitu ya. Biasanya orang thrifting kan. Thrifting itu pre-love itu juga jadi salah satu cara tau. Nah, ini kan bingung nih, kok bisa nih kita beli baju second gitu ya, bahasanya bisa mencegah perubahan iklim. Nah, ini kan bikin baju, bikin celana itu kan fast fashion ya, bahasanya dia. Jadi dia produksi cepat, dia harus butuh bahan bakunya dan itu merusak lingkungan gitu ya. Itu jadi salah satu. Nah, ketika lo beli pre-love kan lo nggak beli barang yang diproduksi kan, gitu. Itu jadi satu cara. Atau misalnya lo naik TJ gitu, di Jakarta ada TJ kan, misalnya Ragunan, Semanggi gitu, ya udah itu juga membantu mengurangi apa namanya karbon yang keluar. Nah, ketika lo bawa kendaraan sendiri. Beda kalau di Jogja, Trans Jogja, lo nggak cuman lo harus keliling Jogja dulu baru nyampe. Oh itu. Iya, lama memang. Sultan nih harus. Oke. Emang begitu, Bang. Iya, agak sedikit. Tapi nggak apa-apa, Bang. Di sini lebih kayak kita bisa mengaspek. Iya, terbuka. Bebas. Ya, nanti bisa request di belakang. Ada yang mau dikit atau gimana? Boleh? Boleh? Iya. Oh, gue sekarang. Iya dong. Boleh dong. Paling ini sih Mas, tadi kan dari bencana-bencana yang tadi udah kita kurang lebih omongin. Kalau di Indonesia ini yang paling nonton tuh di mana sih Mas? Daerahnya? Iya. Ini datanya BMKG, daerah paling rentan itu adalah Papua, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi. Justru daerah-daerah timur yang kemudian dia paling rentan. Jabodetabek tuh masuk listnya, tapi yang kalau lu bilang tadi apa 10 terendah gitu ya di Spotify. Ini kita masuk lah Jabodetabek. Cuman daerah-daerah itu kenapa dia paling terdampak krisis iklim gitu ya, kok climate change dan lain-lain adalah karena dia punya hutan yang kemudian dibabat, ada jadi pertambangan, ada yang kemudian illegal logging segala macam. Banyak praktik-praktik merusak lingkungan di daerah situ. Yang mana kan hutan-hutan kita besar di sana. Iya. Kemarin ada siapa namanya itu yang sering dijadiin meme itu? Siapa? Menterinya Yang iya. yang boleh pergi dulu. Apa sih? Bukan, Cok, yang Iya. ini. Yang- Kalau ngomong Ini disensor nggak sih? Saya mau bilang pegawai tapi ya. Iya, bisa. Iya. Cerita. Di detik berapa nih ya? Iya. Yang pegawai itu dia kan bikin tambang nikel kan di pulau, dan itu pulau-pulau kecil gitu. Udah orang pasti dari seluruh dunia ke sana kan di Papua, dan itu pulau-pulau kecil dia tambang di situ, rusak di sekitar ya pasti berdampak ke lingkungan gitu. Dan itu tercatat, yang nyatat juga BMKG. Jadi yang rusak pemerintah, yang nyatat juga pemerintah. Itu emang, tapi kayaknya kalau kita bergeser sedikit Bang, ke arah pemerintahan. Jadi tuh sebenarnya kalau menurut Mas Rinto sendiri, kalau emang dikasih kebebasan, emang kita dapat hak sih untuk bisa berpendapat. Nah, kebijakan pemerintah mana yang kalau seandainya niatnya itu pengen menanggulangi bencana kayak misalnya banjir di Jakarta, tapi Malah caranya nggak tepat. Ada nggak sih Mas dari kebijakan pemerintah sekarang tuh? Sebenarnya ada aja kebijakan pemerintah yang tepat ya untuk Banyak penanggulangan pasti. banjir gitu ya. Dulu tuh apa sih yang digorong-gorong itu? Oh, sumur ini. Sumur Sapan kah? Sumur Yang Sapan. bolong-bolong itu Iya, di Sumur Jakarta. Sapan. Ya Iya, itu kan Sumur juga Sapan. juga menanggulangi banjir ya, tapi kan sementara gitu ya. Nah, di beberapa wilayah misalnya itu ada yang dia hutannya kosong
sudah rusak gitu, ada reklamasi, ada perbaikan, reboisasi, itu ada aja pemerintahnya. Cuman kan itu satu-satu ya. Nah kalau saya lebih concern itu harus didorongnya dari pusat gitu, jangan di daerah. Oh iya. Misal gini, banjir kan di Jakarta kerasa ya. Iya. Padahal hutan kan nggak baik. Paling hutan kota sama Central Park. Iya. Hutan Taman GBK. Langsat. Taman iya, Langsat iya. mau banjir. Taman Langsat. Langsat. Taman Kan Langsat, banjirnya kan di mana-mana Cuci. gitu kan. Iya. Kalau kata orang apa? Kiriman Bogor gitu. Iya. Nah, provinsinya kan udah beda. Kalau Bogornya Jawa Baratnya nggak ngurus Jawa Barat dengan baik, ya Jakartanya baik, ya sama aja kita kena juga kan. Maksudku adalah pusatnya harus benar dulu ngasih tahu, oh lu nggak bisa ngerjain ini sendiri, lu harus koordinasi ke Jawa Barat kek, atau ini diambil alih oleh pusat gitu kan. Mereka kan punya kementerian, ada duitnya. Nah misalnya lu berantem sama ade lo, masalah mainan gitu kan. Udah bapak lo yang selesain, karena bapak lo yang di atas kalian kan gitu. Iya, benar, Gitu. Itu dia. Jadi sebenarnya saya juga sependapat sih, karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang berat banget nih. Kebijakan pemerintah yang emang benar-benar tepat. Cuma Iya. mungkin langkahnya itu yang kalau kita lihat tuh kayak kurang tepat. Kayak kemarin misalkan kalau saya baca di statistik BPS, gila Apa tuh Badan BPS? Pusat Statistik. BPS apa? BPS itu Badan Pusat Statistik Oh, keren, iya. yang ada milik Indonesia. Saya Ren. mau dibelokin. Iya, itu ada Enggak orang- dapat dari ChatGPT kali. Iya, berdasarkan data dapat BPS. dari ChatGPT. kan. Barusan kita Iya. udah. Jadi apa ya tadi ya? Jadi Indonesia di Jakarta itu kan Mas, kayak sumber resapan tuh sebenarnya tekniknya udah digunakan di beberapa negara kan. Iya. Nah, cuma di Indonesia, di Jakarta itu dia tuh istilahnya kan rendah. Dia tuh Tanahnya. di bawah. Jadi kalau emang dia bikin sumber resapan kurang efektif. Keluar lagi. Dia diresap, dikeluarin lagi. Jadi kayak apa namanya? Kurang efektif efektif aja. salah tempatnya mungkin. Sebenarnya programnya tuh bagus. Udah apa namanya? Udah internasional punya dan lain-lainnya. Cuma ya itu penempatannya kurang bagus sih. Nah, balik lagi terus masalah di pemerintah nih. Nah, di setiap beberapa apa namanya? tempat di wilayah itu sering banget habis banjir itu biasa dikasih sembako. Oh iya. Dikasih sembako. Ini masuk ke Bantuan. pertanyaan Saya juga keempat kena di skrip sembako nih. dulu ya. Oh iya, masuk ke pertanyaan keempat di skrip yang tadi itu. Tapi gimana ya? Nah, ini masuk ke sembako. Nah, apa itu? Tepat gitu maksudnya. Iya, Ah, apakah iya. itu salah satu cara yang tepat atau mungkin bisa dibilang ada cara lain yang mungkin lebih efektif kah selain sembako? Iya. Iya. Karena kadang sembakonya tuh datang kepala sore hilang. Dan itu popi semua gitu kan. Iya. MSG semua. Iya, Orang sakit. kagak kena banjir, nggak kena kaki bengkok-bengkok, ususnya lurus. Nah itu dia, gimana? Iya, betul. Maksudku kadang kan misalnya gini ya, orang jangan banjir lah, kebakaran hutan gitu. Iya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan, terus rumahnya kebakar. Yang nggak ada apa? Rumahnya kan. Rumahnya. Iya. Kalau rumahnya kagak ada dia nggak bisa makan, nggak bisa tinggal, nggak bisa apa. Nah lu ngasih yang berkaitan dengan itu setidaknya. Atau gini, biar nggak kejadian ke depan, ada pemetaan resiko gitu. Kalau lo tinggal di sini, pasti kebakarannya tinggi. Atau dibangunlah rumah, atau kalau dia nggak mampu bikin rumah satu-satu warga gitu, ya udah dibikin aja kayak rumah susun gitu kan, atau rumah yang memanjang gitu. Ya udah mereka tinggal di situ sementara atau apa. Sembako itu menurutku ada solusi yang kurang sementara, kurang. Lo tuh kurang kalau kata anak Jaksel. Kurang. Nggak nyampe. Which is literally lu bisa ngasih atap kek, which is lu beliin tiang kek, apa? Literally itu kan lu semua udah pada bisa intelektual banget kan? Iya. Tolong Ren. Dan mereka kan punya duit ya APBN. Iya. Aku lupa 2-3 tahun lalu tuh ada warga desa yang rumahnya kebakaran, yang bikin rumahnya warga patungan donasi. Warga patungan donasi, duitnya persorangan. Negara ada APBN nggak ngasih itu, nggak ngasih sembako gitu kan. Dan itu kayak tadi MSG lagi semua, yang mana punya dampak kesehatan. Maksudku nggak tepat. Nah mereka tuh sebenarnya bisa loh improve gitu. Iya. Apalah kayak gitu, jangan sembako gitu yang dikasih. Mungkin mereka bisa ya apa kayak gitu Iya, ya. jadi kayak Masa kita yang ngasih tahu gitu ya? Ada solusi lain yang lebih tepat Betul, mungkin selain sembako. betul. Sebenarnya sembako tuh nggak apa-apa juga dikasih sembako. Cuma kayak kita Isinya. bukan dari isinya atau mungkin dari apa ya? Kayak misalkan kalian kebakaran.
dikasih beras. Masaknya di mana? Iya, itu kan Orang rice maksudnya. cooker kebakar. Kebakarannya gara-gara rice cooker. Dia trauma gara-gara rice cooker. Dikasih beras. Sulit ya. Berasnya dijual lagi sama dia. Ini rice cooker yang baru kebakaran Nah, lagi iya. bahkan part 2 tuh. Nah, kan jadi sebenarnya ya itu balik lagi ke sasarannya tuh seperti apa. Kalau emang banjir dan lainnya bisa jadi dikasih dikasih mungkin ada pemberian dari pemerintah yang buat bersihin lumpur rumahnya segala macam. Karena sejauh ini setahu saya itu kalau misalnya banjir dan menghasilkan lumpur itu mesti warga sendiri yang benerin segala macam. Terus belum ada kulkasnya dia nih, isinya tape busuk. Ini rumahnya kebanjiran mas. Maksudnya kebanjiran, Dikasih Mas. 2,5 mas sekolahan. Wah gila. Woi, jangan Tahu- bakar dong. Tahu dibeliin apa? Dibeliin per motor mas. Dibeliin per motor. Nah, sama dia nih. Jadi balik lagi kayak tempatnya apa? Kayak waktunya tuh kurang pas. Ya, betul. Untuk diberikan sembako tuh kurang pas karena pada saat diterima sembako mungkin lagi banjir dan lainnya itu kayak kayak kurang pas aja gitu. Boleh bagaimana? Boleh udah baca mulu dari tadi nggak nanya nih. Enggak nggak nanya. Oh. Tuh balik, Oh tuh iya. balik. Oke. Jadi udah melinting, Oke. Ini dia mas. Kita udah kemana-mana tadi ngebahas banjir, kita ngebahas kebakaran hutan yang nggak tahu kebakaran sama siapa. Kita masih lagi mas. Apa sih mas yang menyebabkan tuh? Yang menyebabkan perubahan iklim. Iya itu dia. Yang menyebabkan perubahan iklim itu selain kayak kalau yang saya tahu nih, yang saya tahu. Nih sotoy aja nih mas, sotoy nih. Karena kita kan FISIP nih. FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial, S-nya sotoy. Perdukunan bukan? Iya, perdukunan. Nah, penyebab perubahan iklim itu salah satunya efek rumah kaca. Iya, iya. Kayak misalnya Bed. bukan. Dia nggak nyebabin apa-apa. Iya. Iya, dia nyanyi doang udah biar dia nyanyi, biar kita seru. Nah, efek rumah kaca itu misalnya kayak gedung-gedung pencakar langit, segala macam itu termasuk kan mas? Betul. Jadi maksudnya kenapa efek rumah kaca? Itu yang menyebabkan efek rumah kaca itu maksudnya gimana sih? Iya, iya. Maksudnya Tadi kalau itu balik-balik. Enggak, Betul. efek Apa yang rumah- menyebabkan enggak, kan bisa penyebab- terjadinya penyebab- efek rumah sabar, kaca? sabar. Kan penyebab penyebab perubahan iklim itu adalah efek rumah kaca. Iya. Efek rumah kaca itu apaan maksudnya? Masa kena matahari, cek, kena Mantul, kaca ya. mantul. Ya. Mantul ke siapa? Ya. Nah, kalau kena ini kaca, mantul berantem gimana? Ribet ya? Iya, Iya, ribet. iya. Yang misain efek rumah kaca kalau bukan efek Efek Instagram. Lanjut Mas. Iya. Paham gua. Itu tuh kayak misalnya gini, bumi ini kan memancarkan gas-gas ya. Salah satunya ada karbon dioksida, ada banyak lah gas-gasnya. Nah, itu dipantulkan kembali lewat itu yang kemudian disebut efek rumah kaca. Nah, tapi kalau dalam kadar normal itu tuh nggak ya bagus karena dia ikut memanaskan bumi karena kalau dingin banget juga kan nggak asik kan. Nah, problemnya adalah ketika itu dia berlebih gitu. Nah, dan di Indonesia saat ini memang berlebih banget soal efek rumah kaca itu. Kita lihat Jakarta ada banyak kan. Gunung-gunung pencakar langit, udara tinggi segala macam. Belum lagi kemudian ada industri-industri dan lain-lain. Nah, itu yang mengakibatkan perubahan iklim. Salah satu yang mengakibatkan. Nah, sebenarnya manusia juga penyebabnya, tahu. Kan yang memproduksi dan industri dan segala macam itu dilakukan oleh manusia gitu kan. Itu yang kemudian jadi hal penyebab di krisis iklim ya, perubahan iklim. Nah, terus selain efek rumah kaca, terus tadi ada juga penyebab dari misalnya kita kendaraan bermotor yang kita pakai tiap hari, terus dan lain-lainnya. Nah, kita balik ke salah satu penanggulangannya yaitu pakai mobil listrik. Transportasi publik, Iya, mobil listrik ya. mobil listrik. Itu membantu nggak sih Mas untuk perubahan iklim sendiri? Mobil listrik ya, ya dia kan tidak mengeluarkan gas ya, dan lain-lain ya. Tapi harus dilihat bahwa produksi baterainya, produksi mobil listrik itu merusak lingkungan dan berdampak pada perubahan iklim. Mereka kan punya pabrik. Iya benar. Dan pabrik nikel, baterai kan dari nikel dan segala macam yang diambil siapa tadi pegawai. Si Aduh, ini 2 kali nih dia. Harus disensor. berapa menit nih? Ya gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi memang solusi untuk orang yang menggunakan gitu kan. Tapi kalau kita ngomong besar,
pasti nggak solutif juga sementara gitu. Iya. Oke, nah selain dari perbuatan manusia yang lain, terus kayak tadi produksi segala macam itu kan bener-bener apa ya dampaknya tuh terasa banget kan sampai sekarang itu. Salah satunya dampaknya itu ya apa namanya salju yang di Antartika ya, yang ditutup ya, yang udah yang turun. mencair. Nah, yang mencair terus itu nyebabin kayak meluapnya air nih sampai sekarang udah di Jakarta tuh istilahnya Jakarta tuh ada prediksi 2000 berapa? 2000 sekian bakal tenggelam karena esnya ini makin cair. Tapi itu sebenarnya benar nggak sih, Mas? Bisa terjadi nggak sih? Ya kan risetnya ada ya yang ngomongin Jakarta akan tenggelam dan publikasinya nggak cuman tahun ini sudah berapa waktu yang lalu. Nah dan itu berhubungan dengan bagaimana kemudian ancaman atau dampak di Indonesia. Kita ngomong misalnya Sulawesi gitu ya. Di Sulawesi itu ada pabrik nikel, ada jangan sebut merek lah. Nanti saya dikejar dicari. Sampai sini Mas Rinto, kesel Rinto. Iya. Oh, transfer aja rekening saya, jangan cari saya. Iya, Dan gitu kan. Nah, itu ada banyak perusahaan nikel dan segala macam. Itu dulu nggak pernah banjir di Sulawesi. Sekarang banjir terus. Itu daerah Morowali. Oh iya, Morowali tambang semua isinya tuh. Iya, dan itu jadi banjir kan, dan itu salah satu ancaman. Mungkin tempat lain gitu ya. Di mana ya, di airport yang baru itu, yang Bandara Jogja. Oh, itu iya, kan dibangunnya itu juga nggak ada, aku nggak tahu amdalnya dibuat seperti apa. Dan dia kerasa kan dampak banjir, dampak tanahnya karena bukan tanah yang padat kayak di Suta gitu kan, gitu. Itu juga jadi salah satu catatan. Jadi ya itu sih yang tadi aku mau bilang tuh kayak kita bakal kemana nih ntar kalau Jakarta tenggelam kan? Belum kalau misalnya vario lu rusak. Iya, vario malu tuh warna merah. Iya. Belum kita beli helikopter. Iya, mobil helikopter aduh, belum kaya nih. Entar dulu jangan tenggelam dulu lah. Soalnya kan Jakarta ini kan pusatnya ekonomi. Jadi kalau misalkan Jakarta tenggelam, mau kemana kita? Itu kemana Ekonomi itu gimana ini? Ya, masuk. Iya, ngomong ekonomi nih, Mas. Bahas ekonomi luar biasa loh. Boleh lu nggak mau nanya, Nek? Tapi ada nggak sih Mas, apa sih namanya, cara mencegah dari efek rumah kaca itu dari masyarakat? Ya ada. Itu kan tadi kalau aku sih balik ke regulasi ya. Nah, kalau regulasi pemerintahnya membatasi itu, ya masyarakatnya pasti manut lah. Tapi kan ini mengurangi ini agak sulit ya ketika dia sudah masif gitu ya. Apakah nanti harus dihancurkan itu bangunan-bangunan itu atau bagaimana? Tapi di efek di bawah gitu ya, kita sebenarnya bisa pakai misalnya taman-taman kota itu loh, taman-taman kota. Kalau Surabaya kan banyak taman kota ya, walaupun kalau di Jakarta paling ya itu tadi GBK, taman terus ya diperbanyak aja Taman gitu. Ismail Marzuki, Taman Geopark, Taman Tebet. Iya, Eco Park. Iya, apalagi Le? Kalau di Jakarta sebenarnya banyak taman, cuman aku nggak tahu itu masuk taman yang dia tidak termasuk taman yang memberikan apa ya minimal hawa dingin lah ya ke kita. Cuman taman-tamannya itu kayak di Jadi Padang sini. Iya. Kalau masih berasa bunga selamat datang di sekolah ini. Itu dia. Ragunan masih adem, cu. Iya, tapi Oh, kan iya, hutan kan, iya, balik lagi masih kan. ada nih, Iya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Sebenarnya banyak sih tempat-tempat yang maksudnya vegetasi dari apa namanya pohon-pohon itu masih lebat. Kayak misalnya di Alam Sutra tuh masih lumayan banyak tuh. Alam Sutra. Kayak Oh iya, Alam Sutra masih lumayan banyak. Cuma ya itu kebutuhan dari apa namanya dari manusia untuk oksigennya sama Kalah jauh ya. Betul. Masih kalah. Jadi kayak pagi-pagi nih Mas, kalau misalnya saya berangkat ke kampus segala macam, itu langit tuh udah kabut semua, udah ketutup asap segala macam. Jadi kayak ya gimana mau berubah iklimnya, maksudnya mau apa namanya iklimnya tuh nggak apa sih? Tapi itu juga karena disebabkan penduduk Jakarta terlalu Iya, padat. penduduk Jakarta terlalu padat. Itu termasuk dong. Pohon itu kan misalnya itu ada hitungannya kalau nggak salah ya. Satu pohon itu menghasilkan oksigen untuk berapa orang gitu ya. Oh iya. Makanya kalau di Eropa itu hitungnya per rumah kepala keluarga gitu, satu keluarga gitu. Nah, problemnya kalau di Jakarta itu ada berapa sih 32 juta something ya penduduk Jakarta. Hutannya berapa dan itu tidak bisa mengakomodir orang yang Total penduduk. Nah, kalau lu asli mana?
Padang. Padang, oh iya di Padang orang kita. Lu? Sini ya, sini. Saya Makassar, Sulawesi. Oh, Makassar. Kali di Makassar gimana? Kondisinya panas atau? Kalau Sulawesi Selatan tuh sama Mas kayak di Jakarta persis. Jadi itu dia masih karena kota yang berkembang. Jadi itu masih banyak pembangunan yang istilahnya kayak bikin jalan layang segala macam. Terus dan di sana tuh Makassar tuh emang istilahnya orang-orangnya tuh gimana ya? Bukan susah diatur, bahasa baiknya apa sih? Teguh pendirian. Dalam kurung agak susah diatur. Jadi itu banyak banget kayak misalnya sampah yang berserakan segala macam, terus motor di sana tuh banyak banget dan terus emisi karbonnya juga tebal banget. Jadi tuh Hutan kotanya ada nggak? kotanya nggak begitu memadai. Cuma kalau di daerah kotanya, kalau misalkan ke daerah yang agak pedesaan sana pelosok ya sama kayak di Jakarta juga kalau kita main ke puncak atau bisa segala macam masih dingin. Kan masih banyak vegetasinya kan. Iya. Kalau di Makassar juga gitu. Jadi daerah perkotaan itu udah asap semua udah banyak. Gitulah. Jadi ya itu Mas. Ngomong-ngomong udah punya istri belum? Waduh, Makassar ya kan? Kalau lu Le, gimana Le? Kalau lu daerah lu Le? Iya, Padang gimana? Padang gimana? Padang nih Saya Sumatera Barat, tapi sama. jauh beda. Saya Payakumbuh dingin dia, saya. Payakumbuh. Payakumbuh. Oh berarti Oh. masa yang di ini. ayam pop. Ayam pop ya. Ayam pop ya, Pak. Popang. Tetangga ini saya ini yang nasi Padang Payakumbuh. Itu dia boleh masuk sini ntar. Padang gimana, Bre? Kalau tempat saya sih masih enak sih Mas. Terakhir ke sana ya, karena Di mana kan Padangnya? di Matur. Matur. Karena terakhir ke sana itu kan lumayan lama. Keluarga bokap itu yang sering pulang kampung kan keluarga bokap. Keluarga bokap itu kalau pulang kampung itu di jam-jam kuliah gini. Maksudnya di jam-jam kuliah di hari-hari kuliah aktif. Kalau liburan justru jarang. Rame segala macam yang pulang kan malas. Tapi Jadi saya jarang ikut. di sana banyak hutan-hutan masih ada. Kota nggak? Masih enak sih, di sana masih enak. Gua suka di sana enak. Gua jarang main-main di rumah aja, di dalam enakan di luar adem. Tapi katanya bocil di luar. kalau di sana orang naik motor pakai spion kiri dong. Nggak baik buat kesehatan ya kan? Kalau lu kan di Jakarta. Orang asli Jakarta. Kalau gua ya di Jakarta nih. Nah, lu yang dari awal dari Jakarta mana? Ya sebenarnya nggak spesifik di Jakarta, saya tinggalnya di Tangerang. Cuman saya lahir di Jakarta, bokap nyokap di Ya Jakarta. udah lu asli keluarga lu kan Betawi. Cempaka Putih. Le. Cempaka Putih ya. Dari gue di sini tuh pas SMP 2016 itu udah nggak terlalu separah yang sekarang gitu loh. Kalau misalkan jalan tuh, kalau sekarang kan jalan tuh ada misalnya kabut kayak apa sih namanya, polusi Ya. Polusi terus nggak terlalu padat juga. Kalau dulu tuh, kalau sekarang tuh kayak udah ada polusinya, terus padat juga. Lu itu kenapa ember? Iya. Salah satu penyumbang Nggak, emisi Bumi, karbon terbesar yang ada di Indonesia ini, Ren. Iya, lu merusak Motor lu ekosistem. Tapi balik lagi sih itu dari emang perubahan iklimnya seperti apa segala macam. Nah itu salah satu faktor terbesar dari manusia itu sendiri yang Iya, menikmati, kurang kesadaran ya? yang kurang kesadaran terkait tentang perubahan iklim kayak buang sampah sembarangan, bikin banjir, terus buang motor yang geber-geber, buang bensin segala macam. Kan fosil juga udah mulai habis. Nabun, gua ke rumah lu nabun mulu nabun. Iya. Nabun. Nabun apa tuh? Nabun tuh yang bakar sampah. Oh Bakar iya, sampah, itu iya. juga bikin tuh. Iya, Cok. Bakar sampah. Jadi Tembok rumah lu sebelah gosong, ada yang gosong. Ada yang gosong. Nggak ada. Habis Rumah bakar siapa ya kan? itu? Iya. Jadi itu ya intinya dari kalian ya untuk kalian sendiri. Kalau emang kalian mau nikmatinya lebih panjang lagi, lebih lama lagi ya tolong ya diperbaiki cara gaya hidupnya. Iya. Kalau bisa emang Jangan- naik kendaraan umum. Jangan Terus kalau mengandalkan pemerintah saja. nah jangan Kesalahan diri sendiri ntar dulu. buang sampah sembarangan nih, udah banjir. Baru Pemerintahnya komen. nih. Baru diri sendiri belum benar. Iya, jadi balik lagi dari sendiri. Nah, terakhir nih Mas. Nah, pesan nih untuk masyarakat yang intinya gimana tadi? Intinya Bisa ngadepin perubahan Iya, iklim ini. bisa iya. menghadapi perubahan iklim itu sendiri. Tadi lu betul ya bahwa semuanya nggak cuman peran pemerintah gitu ya. Kalau pemerintahnya bagus, masyarakatnya enggak kan sama aja. Sama aja. Bohong gitu Tapi ya. pemerintah cermin dari rakyatnya nggak sih? Apa? Pemerintah Waduh, cermin gua dari nggak bisa jawab tuh. rakyatnya sih. kamera ke sana ya. Sana Gua nggak bisa jawab tuh. Ada. Karena mohon maaf, saya kan bukan nggak mirip sama
Mohon maaf juga nih, masalah 5 menteri kemana bisa di-reshuffle. Jangan sampai lu jangan di-reshuffle dari Kalau dibilang cerminan masyarakat, maksudnya mereka kayak gue kere coy gitu. Harusnya mereka kere juga gitu kalau cerminan dari gue gitu kan. Hidup mahasiswa. Hidup. Iya. Masyarakat juga harus apa ya melakukan yang ya nggak harus besar-besar gitu loh, kayak lo harus bikin apa namanya yang buat ambil cahaya. Ini sinar solar. Solar. Gua kira kita membesar Cok. Panel surya. Panel surya. Gua mau bilang Surya solar, Pro. ingatnya buat solar gitu kan. Iya. Surya Pro. Bukan Surya Pro. Panel surya itu nggak ada panel surya juga gitu. Dengan lu memilih sampah, jadi beda-bedain sampah itu kan juga berdampak ya. Jadi sampah ketika lo gabungin terus langsung masuk ke ini kan dia dibakar ya, dan tiap jenis sampah yang dibakar kan beda-beda hitungan keluarannya, itu juga satu hal bagus gitu. Nah kalau lo di rumah itu jangan ngebakar sampah. Sekarang kan udah banyak ya, kayaknya ada banyak yang penyedia aplikasi yang jemput sampah. Iya. Dan kalau dulu ada bank sampah, lu jual sampah dapat duit. Nah jadi dewan-dewan itu bisa buang. Ini mau minta disensor nih, Mas. Intermezzo aja, intermezzo gitu. Nah itu salah satu yang bisa lo lakuin dalam hal kecil. Ada lagi misalnya sekedar mengingatkan keluarga lu atau menginformasikan keluarga lu kan bagus coy. Maksudnya kalau lo doang nih di keluarga lu ada 5 di keluarga lo, terus lo doang yang buang sampah, 4-nya kagak, sama aja bohong. Gitu, itu juga bisa salah satu. Hal-hal kecil aja nggak perlu Mulai dari hal kecil. Betul. Oke. Jadi teman-teman semua sobat pulang kampus, mulailah dari hal kecil untuk menanggulangi gimana caranya perubahan iklim yang sangat cepat sekarang ini, kayak kayak kemarin nih, sekarang September yang harusnya udah masuk musim hujan kan, masih panas. Nah, ini kan baru awal September. Sorenya hujan, lah sama lah. Kan bener-bener kan udah masuk hujan masuk kagak. Ya. Ada lagi misalnya tadi kayak beli baju. Ya sering-seringlah ke pasar Santa. Pasar Senen, Pasar baru. Iya, pasar Santa, Senen Baru, Blok A, Blok B, sampai C, sampai Z segala macam tuh. Wow, luar biasa. Biar lo nyampe gitu kan. Iya, lu belum pernah main ke pasar Santa, belum belanja. Biar lu tuh di rumah masih culture, brother, ya kan? Iya lagi. Nah, segitu dulu teman-teman pembahasan kita terkait perubahan Menarik banget sih. Menarik banget. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa atau mungkin nanti yang menonton sobat pulang kampus yang di rumah bisa lebih care lagi dengan lingkungannya. Jadi jangan asal-asal bakar sampah, bakar. Gitu, hati-hati ya teman-teman. Bakar halte gitu. Nah, terus juga disclaimer juga, kita tidak ingin menyinggung pihak manapun, teman-teman semua. Kita di sini hanya ingin belajar mengetahui apa itu perubahan iklim dari Mas Rinto. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sobat pulang kampus yang udah menonton video hari ini. Makasih Mas Rinto udah mau mampir. Terima kasih, Mas. Ya, Terima sama-sama. kasih juga dari teman-teman, dari kemarin udah 2 kali dari narasumber Invit datang ke sini. Kak Intan, dan udah Mas Rinto. Mbak Intan. Siapa lagi? Duta Hoax Indonesia dia. Sama dan Jangan terima lupa. kasih juga dari Medialink yang sudah mampir ke sini untuk memberikan asupan-asupan materi yang baik untuk kita semua yang hari ini Betul. luar biasa sekali. Iya. Pembahasan hari ini tentang perubahan iklim yang inklusif, apa itu ya? Apa ya? Gitu kan? Udah lupa lagi gue juga. Iya, itu aja. pokoknya itu. Jadi terima kasih untuk semua sobat pulang kampus. Jangan lupa di like kalau suka video ini. Kalau emang panggilin long lagi dong Mas Rinto. Boleh banget. Boleh lagi, ntar kita bahas perubahan iklim yang tidak inklusif atau perubahan dari baik ke buruk atau yang lain, perubahan tempat iya. nongkrong di Jaksel. Nah, Boleh juga. Sabar. boleh. Top 3 tongkrongan Jaksel. Top 3 tongkrongan Jaksel versi Mas Rinto. Kalau versi gua 3. Blok M sih lo. Blok M. Blok M nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Kalau gua nomor 1 nanti gua dikena sama dia. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2 itu kayaknya lo harus ke ini ya, apa namanya? Pasar Santa sekitar gitu ya. Pasar Santa. Di 50. Lo beli Nih, baju. sabar. Terakhir nih, kalau lu nggak kesini lu berarti nggak culture. Itu gimana tuh? Iya, kalau lo nggak kesini lo nggak culture gitu ya.
ke Senayan dulu. Lu belum ke Senayan, lu nggak bisa menghadapi perubahan iklim. Lo belum jogging 5 kilo muterin GBK, lu belum culture brother. Apalagi pakai Adidas Hero Evo. Bah. Udah lu culture banget, lu paling culture di dunia ini, lu gak ada yang bisa ngalahin lu, udah paling culture lah. Iya lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itulah kalau misalnya teman-teman kalau mau GBK buat beneran jalan-jalan GBK karena di sana juga hutannya masih tebel-tebel banget, jadi udara di sana masih segar banget. Terima kasih teman-teman udah nonton, sobat Pulang Kampus udah nonton. Kita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast Pulang Kampus selanjutnya. Podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.